Salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah penutupan tahun 2020, 31 Desember 2020, diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah tiba di hari terakhir tahun 2020 ini. Pada tanggal 31 Desember ini, kita akan merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Bagaimana kita mengawalinya 1 Januari 2020 lalu hingga saat ini 31 Desember. Sungguh banyak peristiwa silih berganti, suka dan duka, penderitaan dan kebahagiaan. Dan dalam perjalanan 1 tahun ini, kita diterpa dan didera pandemik COVID-19. Ruang gerak kita terbatas, persekutuan kita menjadi terbatas, bahkan kehidupan kita juga menjadi terbatas. Bukan hanya itu saja, bahkan ada yang korban, meninggal, sakit, dan kesusahan. Ekonomi kita mengalami resesi, di mana politik terganggu, dan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Namun satu yang pasti di balik semua kesulitan itu adalah kesukaan besar yang bisa kita petik. Kita semakin berserah kepada Tuhan. Kita semakin kokoh di keluarga kita. Dan kita semakin meningkatkan pengharapan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi khotbah akhir tahun menutup tahun 2020 ini merujuk kepada topik firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Manok tongdo hatani debata. Ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Itu menggambarkan kalau kehidupan kita pun mengalami dinamika pasang surut dan tidak ada yang tetap. Seperti kedukaan akan berganti suka, demikian juga kesukaan pun bisa berganti derita. Namun hanya satu yang tetap, firman Tuhan akan kekal. Sebab firman Tuhan sejati adalah Yesus Kristus adalah
yang hidup dan yang kekal abadi. Maka berdasarkan hal itu, ada dua hal yang hendak saya sampaikan sebagai pesan khotbah dan refleksi firman Tuhan di kebaktian akhir tahun ini. Yang pertama, sucikanlah dirimu setiap saat. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus memberi acuan kehidupan yang disikapi dengan kesungguhan dari pertobatan bagi umat Allah. Kita semua telah benar-benar diubah oleh Roh Tuhan. Perubahan hati ini telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Hal ini mendorong kita untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, masuklah ke dalam keabadian Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kita semua tetaplah makhluk yang bertambah layu, memudar, dan pada akhirnya akan mati. Secara keseluruhan semua yang hidup adalah seperti rumput. Dalam memasuki dunia ini, dalam kehidupan dan kejatuhannya, ia serupa dengan rumput. Apa yang kita miliki, harta, tahta, jabatan, dalam segala kemuliaannya, adalah sama seperti rumput yang akan layu dan kering. Bahkan kecerdasan dan kepintaran kita hanyalah seperti rumput yang akan segera layu dan mati. Pandemi COVID-19 membuktikan itu semuanya. Semua orang berpotensi terpapar tanpa memandang latar belakang manusianya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua janganlah bergantung pada sesuatu yang fana dan tidak kekal. Marilah kita masuk ke dalam keabadian Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan mengevaluasi jalan dan tujuan hidup kita. Melalui itu kita akan menemukan alasan untuk selalu bersyukur dan selalu setia kepada Tuhan. Sehingga nantinya ketika kita masuk ke tahun 2021 yang tinggal beberapa saat lagi, kita akan mengubah cara pandang kehidupan kita, mengawalinya dengan firman Tuhan, menjalaninya dengan penuh keyakinan hidup. Bahkan sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kehidupan kekal di sorganya kelak. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun 2021. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Amin.
Tak Berkesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mantapkan Langkahku, Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.